Ini jalannya menanjak, ditarik kencang, ini cukup kebut teman-teman. Lajunya kencang, terlihat dari kuda yang meloncat-loncat ini. Assalamualaikum teman-teman, Bang Fu Story kali ini akan berkisah tentang alat angkut tradisional dokar dan sejarahnya. Ya teman-teman, ini perempatan Tonjong masih ada dokar yang ngetem. Saya akan naik dokar ini, kendaraan masa lalu yang masih ada. Simin si dokar ora simin. Mari. Sikin kene tok ikat dokar pira dokar. Kari telu. Papat coba jajal nyong teko wawancara iki. Sapa bae? Rika sapa Rika? Ratno terus Parjo. Tobiin. Topi ya wis jalan Pak. Sampai dudukan bayar 20.000 ya kena. Pakai ojek kalah dokare ya? Iya. Oh. Lah sing numpak biasanya siapa, Pak? Masing-masing wong periksa. Wong periksa. Puskesmas. Terus jalan-jalan. Tas sekolah sih ora? Wah, sekolah berpisan. Sekolah berpisan ora numpak dokar. Angkot apa nggo motor ya? Ya, motor dewean. Oh. Lah anak sing langganan tetap ora wong pasar ya kowe, Pak? Ya Langka. Lah sedina angger jalan oleh spira, Pak? Wah, setengah hari ya jam 11. Setengah hari 50 Ya semono sewidak. Sewidak ya? Ya. Angger iso semono ya balik ya? Ya, kepengine tuh ya kurang kok. Sekolah kowe piye? Ngarite jam pira ngarite? Ngarite bar luhur. Ya. Sekandi cukup, Mbok? Cukup. Dedeke pira kilo, Pak? Mungkin 5 kilo, oh. 5.000. 5 kilo bendina gue? Ya iya. Lo perawatannya gede ya? Apa-apa, saya itu gawean. Lah ya uliah sewidak ewu betul dedeke 15.000. Masih aku utama pisan. Tenaga ngarite ya kan? Lah Rika bisa nenek si dokar primen kan dihitung-hitung kan oleh minim. Primen, Pak. Ini manis. Kapan dokar masuk ke Indonesia? Mari kita tengok ke belakang. Dokar datang ke Indonesia pada abad ke-17 dan menjadi transportasi umum yang melambangkan kemewahan. Hanya orang kaya yang punya dokar. Sekarang kereta kuda, baik yang jenis Sado, Ebro, Bendi, Delman, dan Andong menjadi alat angkut tradisional. Menurut sejarawan Belanda, Kompanilah sebagai otak yang melanggengkan budaya memamerkan kereta kuda sebagai kendaraan mewah Eropa, di mana kemudian banyak orang kaya baik pribumi maupun Tionghoa membeli atau membuat dokar. Bagaimana perkembangan dokar pada tahun 1900-an? Di Banyumasraya, dokar mulai diperkenalkan pada awal 1900-an. Seiring beroperasinya kereta api SDS, di mana dokar diperlukan sebagai feeder dari pedalaman ke halte atau stasiun. Inilah data kepemilikan pedati dan kendaraan angkut dokar, baik sewa maupun tidak disewakan, alias menjadi kendaraan pribadi. Sebelum ada dokar atau delman, kuda sudah menjadi alat angkut alias kuda beban, dan dokar di Indonesia di berbagai daerah memiliki ciri khas masing-masing. Seperti di Lombok ada Cidomo, kemudian di Jakarta atau Betawi juga khas ya. Dan di Jogja, Solo ada namanya Andong dengan roda minimal 4. Usai Perang Dunia Pertama atau tahun 20-an, bis mulai masuk ke Indonesia, namun hanya melayani rute jalan-jalan besar, sehingga dokar masih diperlukan sebagai feeder untuk sampai ke pedalaman atau desa-desa. Di Purwokerto atau Banyumas, bis pertama tahun 1922 adalah NV Neo.
Kita kembali naik dokar teman-teman. Dulu sekolahan saya yang jadi garasi truk ini teman-teman, SMP Pemda Tonjong, di sebelah SD 3 Tonjong, SD 4 ya. Setelah berjalan kaki dari Garut Timur ke Tonjong menuju sekolah, dari perempatan Tonjong naik dokar seperti ini dulu ini. Kalau enggak ya jalan kaki. Mereka jadi tukang dokar awet tahun pira, Pak? Tahun 70-an wis, 80-an, 70-an kayaknya ya. Unggal dina jalan, Pak. Jalan ya. Jalan istilah jalan itu ditimpali. Jalan kudu timpali ya. Timpali. Ya begitulah suka duka seorang kusir dokar yang masih bertahan ya hingga saat ini ya. Dan apa kata dia berikutnya? Masuk ke Linggapura, tikungan sebelah utara pasar ini. Ini di sini sering terjadi kemacetan karena ada pasar ya. Kalau pagi itu rame. Ya sing jalan dokar dina kita yang kadok ya, yang ora liyane sih. Oh. Kudune ya esuk ya jalan men anak penumpang pengen numpak dokar kan wis ana dokar. Oh, Makawan balik kawan. Oh, si Makatawan balik kawan. Ya ini teman-teman pasar Linggapura. Cukup macet ini. Harus direm ini dokarnya. Cara ngerem didedet ya, Pak? Iya. Anggar supaya mlaku primen di dedet ping pindho apa? Iya. Dedet ping pindho mlaku, dedet sepisan ngerem. Oh. Anggar kon alon dedete alon ya, Pak? Oh, iya. Anggar kon yang laju dedet ping pindho kenceng, semakin sering dedet semakin jalannya kenceng ya. Ya ini pasar Linggapura. Saya naik delman atau sado atau dokar lah. Kalau delman itu dari bahasa Belanda namanya delman karena duduknya berhadapan-hadapan. Kalau sado dari bahasa Prancis ado, saling membelakangi ya, karena duduknya membelakangi kusir. Kalau delman dari bahasa Belanda. Delman. Ya dari perempatan Tonjong sampai Linggapura sebenarnya nggak lama ya, hanya sekitar 10 menit lah teman-teman. Sampai dudukan ya nggak sampai 15 menit, paling sekitar 12 atau 13 menit. Memang kalau pakai motor paling 5 menit ya. Ini jalan agak menurun jadi harus mengerem, ini agak tersendat-sendat jalannya si dokar, terasa sekali goyang-goyang, jadi nggak bisa mengerem halus teman-teman, maklum ya hewan. Ya Pak ya, jadi harus agak tersendat-sendat, nggak apa-apa nih teman-teman, ini asik ini. Dokar itu dulu kendaraan yang mulai masuk Indonesia abad 17, dibawa dari orang-orang Belanda, dari Eropa. Dan orang yang punya dokar dulu merupakan orang-orang kaya dan dianggap sebagai kemewahan. Ada dokar yang disewakan, ada dokar untuk pribadi, ada dokar yang khusus angkut barang. Demikian teman-teman sejarah dokar di Indonesia ya. Sekarang tinggal beberapa unit di Tonjong saja, yang dulu ramai tinggal 4. Di Bumiayu masih ada, di Purwokerto hanya untuk kepentingan wisata ya, anak-anak yang pengen naik dokar di alun-alun. Jadi jarang sekali yang untuk angkutan. Termasuk di Tonjong ini hanya orang-orang yang mau ke puskesmas berobat, atau seperti saya bernostalgia ini naik dokar, nginget zaman dulu, zaman kecil. Ya terima kasih telah menonton video ini dan terus dukung channel Bang Fu Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, komen, like, and subscribe punya Bang Fu ya.